Jumlah mikirannya banyak banget, gue harus berusaha rapi. Ratu, selamat datang. Saya udah pilihin kontestan buat dijadiin anak angkat sama Ratu. Baiklah, kalian ikut saya ke istana. Kasian deh lo, Vel, bahkan dilirik aja enggak. Kalian yakin kalau Ratu bakal pilih kalian? Heh, lo budak ya, Ratu itu manggil kita buat ke istana, jadi udah pasti kita dong yang dipilih. Feli, lebih baik kamu sembunyi sekarang juga. Kalau saya jadi kamu sih, saya malu banget ya. Jumlah mikirinnya Ratu banyak banget, jadi pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama dia. Udah deh, nggak usah berlagak investigasi kayak gitu. Ayo Tiara Della, saya anterin. Ngapain sih Bu Guru tuh ramah banget sama Tiara Della? Karena sebenarnya Tiara Della itu adalah anaknya Bu Guru. Apa? Mereka kembar? Iya, tapi ini adalah rahasia. Kamu jangan bilang-bilang ya. Makanya selama ini Bu Guru tuh dukung mereka banget. Pantes. Sekarang kenapa kamu tidak nyusul ke istana? Saya nggak dipilih, buat apa juga saya ke sana? Toh tadi Bu Guru bilang saya lebih cocok sembunyi. Kamu ini gimana sih? Diomongin gitu aja langsung drop. Cepet ke istana sekarang juga. Apaan sih Pak? Suka-suka saya lah. Nggak usah marah-marah kayak gitu. Kamu punya hubungan tersembunyi sama Ratu. Ikuti apa kata saya. Hah? Loh, jumlah mikirin Bapak kok tambah banyak? Karena dari tadi setiap detik saya cuma mikirin nasib kamu. Nggak usah cengeng gitu lah. Bukan cengeng, Vel. Gue terharu katanya lo dipilih jadi anak angkatnya Ratu ya. Sembarangan lo, yang dipilih itu Tiara sama Della, bukan gue. Lah, gue dapat info katanya lo juga termasuk. Nih, kalau lo nggak percaya. Tapi heran kenapa tadi gue nggak disebut dan harusnya Ratu nggak kenal sama gue. Nggak apa-apa, Vel. Lo pergi aja. Gue bahagia kok kalau lo jadi anak angkatnya Ratu, walaupun gue juga pengen. Ya udah, kalau gitu gue mulai percaya diri. Loh, jumlah mikirin lo, Kay. Kenapa? Jangan-jangan berubah jadi 0 ya? Itu mungkin karena... Keisha, ya ampun, kenapa Metong di saat-saat kayak gini? Ternyata kalau Metong langsung jadi 0 ya. Kutu buku, lo ngapain ada di sini? Oh, gue tahu Ti, dia pasti mau jadi pembantu di istana ini. Kalian berdua kenapa sih? Gue kan dipilih juga. Mimpi kali lo, yang disebut tuh nama gue dan Della, bukan nama lo. Tapi tunggu dulu, gue harus lihat cuma mikirin kalian kan. Kalau Tiara, loh, kalau Della, ya ampun, kenapa lo? Kalian berdua kenapa mikirin gue banget? Della, ngapain kita berdua mikirin lo? Kekuatan lo kali yang error. Bener tuh, lebih baik kita mikirin nasib kita sendiri aja, ya kan Ti? Bener, sebentar lagi pelantikan kita loh. Kalau gitu gue bakal tonton pelantikan kalian. Harusnya gue nggak usah dateng, malu-maluin diri gue aja. Baiklah, kalian semua sudah ada di sini. Semua? Saya sudah undang seluruh warga di kota ini untuk menyaksikan pelantikan anak saya. Saya juga diundang kan Ratu, soalnya tadi Keisha bilang ke saya. Udahlah Feli, lo iri kan sama kita berdua? Pantes aja selama ini gue lengket banget sama Tiara. Ternyata kita emang ditakdirkan buat jadi saudaraan, Ti. Diam kalian semua, saya akan menyerahkan mahkota ini ke anak angkat saya. Ini dia buat kamu. Hah? Saya jadi anak angkat? Sebenarnya bukan anak angkat, tapi anak kandung. Lah, terus kenapa nama kita yang dipanggil? Tiara dan Della akan jadi babu kamu selamanya, anakku. Terus kenapa Ratu kasih mahkota Ratu ke saya? Karena kamu akan langsung naik tahta jadi Ratu. Selamat! Gudangnya udah saya buka, Bu, dan seperti dugaan saya, emang isinya barang-barang bekas doang. Tapi entah kenapa punggung saya jadi pegel nih. Selamat ya, kamu udah resmi punya pekerjaan. Sekarang lihat kelas duit kamu. Kelas 1, Bu? Secepat itu kan perubahannya? Ya udah, Bu, kalau kayak gitu saya semangat banget buat kerja. Kasih tahu saya harus ngapain sekarang. Kamu pulang aja, kamu udah kerja kok. Maksud Ibu, buka pintu itu kerja? Kalau gitu cepet pulang sekarang dan lihat perubahannya di rumah kamu. Pekerjaan apa sih yang gue lakuin? Tapi lumayan sih, kelas duitnya kan jadi kelas 1 sekarang. Feli, kamu bilang ke teman-temanmu kalau kamu dapat kelas duit 1 ya? Itu kan bohong, nggak boleh kayak gitu. Mama, kelas duit aku memang udah kelas 1 kok. Kamu beneran udah kerja sama Bu Guru nih sekarang? Iyalah, kan Mama yang nyuruh aku kerja. Gimana sih, Mah? Iya, tapi maksud Mama kerjanya yang lain, jangan sama Bu Guru. Ya elah, Ma, lagian kerjanya gampang, cuman bukain pintu doang. Kamu tahu nggak, kamu itu bukan pintu buat siapa? Nggak ada orang sih, tapi yang penting kan pekerjaannya gampang. Jadi aku bisa sambil sekolah. Nanti sistem bisa hukum kamu. Dihukum kalau aku terbukti bohong. Tapi kan nyatanya kelas duit aku udah jadi 1, Mah. Sekarang kamu harus temuin Keisha, karena tadi dia datang ke rumah dengan keadaan panik. Itu artinya dia punya info penting. Woi Vel, lo gila ya? Ngapain lo ikut kerja sama Bu Guru? Emang kenapa? Jangan berisik lah, kayak mending lo pijetin punggung gue nih. Walau gue udah mutusin gak mau lagi jadi temen lo, tapi gue masih perhatian nih. Berhenti nggak? Ya kali gue udah dapet kelas duit 1, gue gak mau berhenti. Emangnya lo gak ngerasa ada yang aneh? Setelah lo buka pintu gudang itu, punggung lo langsung terasa pegel kan? Mungkin karena pintu gudangnya terlalu berat. Lo pikir-pikir aja, pintu itu terbuat dari kayu yang super ringan. Ya kali berat. Keisha, jadi orang kok netting mulu, positive thinking lah. Kalian kok nongki berdua aja sih, gue nggak diajak. Gue kan juga dapat kelas duit 1. Tapi aura lo tuh beda, bikin kita jadi nggak nyaman loh. Woi, barusan duit gue hilang, gimana dong? Ya udah sih, lagi pula lo dapat kelas duit 1 kan, itu bukan masalah besar. Karena duit gue yang hilang nominalnya besar, kelas duit gue berubah nih jadi kelas 3. Hah?
Gue juga, barusan aja orang tua gue ngabarin kalau perusahaan gue hampir bangkrut dan sekarang gue turun ke kelas 2. Ini ada apa? Kayaknya pekerjaan Bu Guru udah mulai aktif lagi deh. Jangan-jangan dia udah rekrut orang baru lagi. Kita harus cari orang itu lalu basmi. Apa yang dimaksud mereka itu adalah gue ya? Waduh, mampus gue. Kelly, gimana? Kamu suka kan pekerjaannya? Ada apa aja yang udah kamu beli? Ibu jangan sok-sok baik gitu deh. Kenapa kelas 2 teman-teman saya pada berubah? Ya udahlah, itu kan urusan mereka. Lagi pula bukan kamu kan pelakunya. Jelas bukan lah, Bu. Udah, daripada kamu ngurusin kayak gituan, lebih baik kamu bantu saya taruh kotak ini di belakang gudang. Ini apa? Jangan dibuka. Lebih baik kamu nggak tahu karena nanti kamu bisa kaget dan ngundurin diri lagi dari pekerjaan ini. Ya udah, Bu, saya nggak mau kehilangan pekerjaan saya kok. Tuh kan, sekali jadi orang kaya kamu tuh nggak akan mau balik Ismin lagi. Keisha, Vel, cepet buang yang lagi lo pegang itu. Apa sih, Kay? Mending lo lihat sendiri isi dari kotak itu. Sesajen? Aduh, lo nggak ngerasa ada yang aneh sejak lo kerja sama Bu Guru? Sebenarnya emang pekerjaannya aneh dan gak jelas sih, tapi gue tetap bertahan karena kelas duitnya jadi kelas 1. Kalau gue sih ogah karena sebenarnya pekerjaan lo itu adalah melihara tuyul. Apa lo bilang? Feli, hari ini adalah hari kedua kamu bekerja. Nah, sekarang buka pintunya lagi ya. Hari ini saya berhenti. Itu surprise. Tunggu. Ini kenapa bangunannya dirobohin? Satu-satunya cara untuk membasmi tuyul adalah meratakan tempat tinggalnya ini. Kamu ini nggak tahu terima kasih banget sih, padahal udah saya bantu kelas duitnya saya naikin. Sebenarnya ibu udah tahu kan kalau ibu ngelakuin pekerjaan seperti ini, ibu tuh bakal dihukum sama sistem. Dan ibu sengaja ngerekrut pekerja lain supaya ibu bisa berbagi hukuman. Gudang udah roboh, bukti udah musnah, ibu nggak akan dihukum sama sistem. Tapi ibu tetap harus dipanggilin polisi. Nggak, lebih baik saya metong aja. Padahal gue udah berusaha bikin hukuman dia jadi lebih ringan. Tapi dia lebih milih dihukum di akhirat. Feli bohong, Ti. Bu Guru bisa mendeteksi kebohongan. Kalau alatnya bunyi, berarti lo bohongin gue. Lo nggak sesuai sama perjanjian di awal. Ada alat kayak gitu? Yaudah, Ti, maafin gue. Warna outfit yang hari ini sebenarnya warna biru. Lo nggak bakal bisa bohongin gue karena gue punya ordal. Tiara, ibu yakin kamu bisa gantiin tugasnya si Feli ini karena dia benar-benar nggak cocok buat jalaninnya. Kalau kayak gini, sebentar lagi kepopularitasan dan kekuasaan ada di tangan gue. Semuanya milik Allah, Ti. Diam! Pokoknya kalau gue udah punya kekuasaan, gue bakal bikin lo sengsara. Fel, kok baju lo beda sendiri? Bukannya udah diumumkan sama Tiara hari ini tuh outfit biru. Warna outfitnya kuning, maka dari itu gue nggak berani pakai warna biru. Maksud lo bisa berubah lagi? Fel, kebanyakan halu. Kita tuh harus dengerin Tiara karena dia kan yang dikasih tugas sama sistem. Ya udah, kalau lo nggak percaya, siap-siap aja metong. Lo ngomong kayak gitu sama bestie lo sendiri? Nggak usah ngaku bestie gue kalau lo juga nggak percaya sama gue. Lo pikir gue nggak tahu kalau lo udah disogok sama Tiara buat ngedukung dia? Mana ada? Kita kan punya ATM bersama dan tadi gue cek ada atas nama Tiara. Ampun, Vel. Gue kasih tahu ya, siapapun yang membangkang Tiara bakal metong. Tapi buktinya sampai sekarang gue nggak ada metong tuh. Lah, iya bener juga ya, jadi yang bener Feli apa Tiara? Feli nggak usah memanipulasi orang-orang di sekitar gue ya. Kalau kalah mah kalah aja. Kalah, belum tentu. Gue kasih tahu ya, warna outfit hari ini loading. Tiara nggak usah percaya sama dia, kan lo yang atur warna outfitnya. Vel, kita ketemu di luar sekarang juga. Takut juga kan lo? Tunggu, Vel, lo mau ketemu sama Tiara ya? Kalau gitu gue kasih lo sangu nih. Sangu? Cuman tas kosong doang. Tiara paling takut sama tas itu karena dia punya trauma. Maksudnya lo bantuin gue buat ngalahin Tiara? Lo udah percaya ya kalau gue yang punya tugas warna outfit? Semoga aja lo bisa maafin gue ya. Kalau lo udah percaya sama gue, kenapa warna outfit lo masih biru? Gue kurang mampu, jadi gue cuma punya warna biru ini. Tapi lo tenang aja, gue nggak mungkin ngehianatin lo lagi. Masa gue harus percaya sama nih anak sih? Tapi nggak ada salahnya juga kan gue bawa pemberiannya, nggak merugikan. Gue yakin pasti lo bisa merebut apa yang harusnya jadi milik lo lagi. Cepet kasih tau gue warna outfit yang sebenarnya. Lo nggak bisa bohongin gue karena kita udah ada perjanjian. Emang perjanjian itu masih berlaku? Bukunya udah gue buang. Lo pikir dengan lo buang bisa membatalkan perjanjian kita? Lo lupa ya kalau ada darah lo di buku itu? Emang darah itu buat apa? Intinya kalau lo musnahkan buku itu, lo juga ikut musnah. Astaga, gue buangin di tempat sampah lagi. Pokoknya lo nggak bisa ngalahin gue. Kasih tahu sekarang juga update warna outfitnya karena orang-orang di luar udah nungguin update dari gue. Gue juga nggak tahu karena ini loading, makanya gue masih pakai warna kuning. Nggak guna. Jadi dari tadi lo bohongin gue dan yang gue sebarin dari tadi bohong. Nggak tahu. Dari tadi gue pegang tas ini tapi Tiara nggak ada bereaksi apapun. Apa gue dibohongin sama Keisha ya? Oh ya, untuk tas yang dari tadi lo pegang, gue udah nggak trauma. Jadi lo nggak akan bisa menghindari maut dari gue. Waduh. Ibu, persiapkan diri. Kita harus menghabisi orang ini supaya tugas yang lagi dia jalanin pindah ke saya. Apa? Tolong lepasin saya. Lo nggak akan bisa negosiasi sama gue lagi karena gue butuh ambil alih tugas yang lagi lo jalanin. Ampun! Berhenti! Warna outfit hari ini bebas. Dari awal saya tidak mau adanya pertumpahan darah ya. Tapi karena Tiara sudah melewati batas, saya terpaksa ambil langkah baru. Alah, nggak usah stop deh.
Mama, nanti bisa-bisa kita dihukum sama sistem loh. Kamu nggak usah takut, nak. Mama sistemnya. Apa yang barusan terjadi? Ibu guru ini dihipnotis sama Tiara. Sebenarnya dia baik kok. Saya telah membalaskan dendam kalian.